Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Alifaliksan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu sebuah artikel yang berjudul Pemanfaatan KRIS dalam meningkatkan daya saing UMKM dari perspektif pelaku usaha. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih untuk mengangkat masalah ini. Pada era digital saat ini, transformasi digital telah menjadi faktor kunci dalam mendorong daya saing UMKM di Indonesia. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah kehadiran KRIS, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard. KRIS merupakan sebuah sistem pembayaran digital yang memungkinkan pelaku usaha menerima berbagai metode pembayaran non-tunai melalui satu kode QR. Hal ini tentu mempermudah proses transaksi dan meningkatkan aksesibilitas pelanggan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan KRIS tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas usaha kecil di tengah persaingan yang semakin ketat. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana KRIS dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, serta sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan daya saing mereka. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah dari artikel ini adalah artikel ini akan berfokus pada pemanfaatan KRIS oleh pelaku UMKM saja, tidak membahas di luar dari itu. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam artikel ini adalah untuk mendeskripsikan atau mengetahui, yang pertama ada pemanfaatan KRIS dalam meningkatkan daya saing UMKM dari perspektif pelaku usaha. Dan yang kedua, ada untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi oleh pelaku UMKM untuk mengadopsi KRIS sebagai metode pembayaran digital. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Kajian pustaka variabel X adalah pemanfaatan QRIS. Variabel Y sama dengan daya saing umum. QRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard adalah sistem pembayaran digital yang memudahkan transaksi yang cepat dan efisien menurut Mardiana tahun 2021. QRIS memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital. Hal ini berpotensi mengurangi antrian dan mempercepat proses transaksi, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Mardiana mengatakan bahwa adopsi KRIS dapat membantu UMKM untuk bersaing di pasar yang semakin digital. Daya saing UMKM dipengaruhi oleh pertemuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk QRIS dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang memanfaatkan QRIS mengalami peningkatan omset hingga 30% dalam setahun. Santosa juga menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM untuk memaksimalkan penggunaan teknologi. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Pada subbab pertama, kita akan bahas mengenai pemanfaatan QRIS dan dampaknya terhadap UMKM. Seperti yang kita tahu sekarang, QRIS merupakan sistem pembayaran digital yang menyatukan berbagai metode pembayaran ke dalam satu kode, yaitu kode QR. Hal ini sangat memudahkan pelaku UMKM karena mereka cukup menggunakan satu alat untuk menerima pembayaran dari berbagai macam alat seperti dompet digital lalu lainnya. Manfaat utamanya terlihat dari efisiensi transaksi yang meningkat, proses jual beli jadi lebih cepat dan aman, lalu mengurangi resiko salah hitung atau kehilangan uang tunai. Selain itu, QRIS juga memperluas jangkauan pasar UMKM. Pelanggan yang terbiasa menggunakan pembayaran digital tentu akan lebih tertarik berbelanja di tempat yang sudah pakai QRIS. Contohnya di Telkom ini. Yang menarik, menurut studi Sokoguru di tahun 2024, ada peningkatan volume transaksi hingga 30%.
bagi UMKM yang sudah mengadopsi QRIS. Jadi bisa kita simpulkan bahwa QRIS bukan sekedar alat pembayaran, tapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM di era digital ini. Namun, di balik manfaatnya, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan pertama adalah rendahnya literasi digital, terutama pada pelaku usaha mikro dan yang berada di daerah terpencil. Banyak dari mereka yang belum terbiasa atau bahkan belum tahu cara menggunakan QRIS secara optimal. Kedua, ada keterbatasan infrastruktur. Misalnya, tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang stabil dan tidak semua pelaku UMKM memiliki perangkat seperti telepon pintar yang mendukung aplikasi QRIS. Ada juga persepsi bahwa menggunakan QRIS itu rumit, padahal sebenarnya tidak. Tapi karena belum terbiasa, hal ini membuat mereka enggan mencoba. Nah, kalau bicara ke depan, kita juga perlu memikirkan tantangan lanjutan seperti perkembangan teknologi yang cepat, ancaman keamanan cyber, dan regulasi yang terus berubah. Oleh karena itu, kami menyarankan perlunya pelatihan digital yang masih subsidi perangkat dari pemerintah, lalu penyediaan layanan keuangan, dan pelaku UMKM agar mengadopsi QRIS bisa merata dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, QRIS bisa menjadi alat yang sangat powerful dalam mendorong pertumbuhan UMKM Indonesia. Selanjutnya, saya akan memaparkan bab 4 yang telah kelompok kami susun mengenai kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Pertama, kesimpulan, pemanfaatan QRIS meningkatkan daya saing UMKM melalui efisiensi transaksi, perluasan akses pasar, dan pencatatan keuangan yang lebih transparan, sehingga membantu perilaku usaha menjangkau lebih banyak konsumen digital. Selanjutnya, tantangan utama dalam adopsi QRIS meliputi keterbatasan literasi digital, akses terhadap infrastruktur teknologi, serta pemahaman terhadap regulasi yang masih minim di kalangan pelaku UMKM. Selanjutnya, ada saran dan rekomendasi. 1. Peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM agar lebih siap dalam mengadopsi QRIS. 2. Pelatihan dan pendampingan dari pemerintah dan penyediaan layanan keuangan terkait penggunaan QRIS. 3. Subsidi perangkat dan fasilitas pendukung untuk membantu UMKM mengakses teknologi pembayaran digital. 4. Perluasan infrastruktur digital terutama di wilayah dengan keterbatasan akses internet. 5. Akses komprehensif dan kolaboratif untuk mendukung adopsinya QRIS optimal dan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan nanti dapat memberikan gambaran yang jelas serta bermanfaat, baik bagi pengembangan kajian lebih lanjut maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.